Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu, dan maqalah yang ke-9. Qala, telah berkata, yakni Sayyiduna Utsman, yaitu Sayyiduna Utsman, aidan juga. Awalnya qala aidan radhiyallahu anhu, berkata pula radhiyallahu anhu, kembalinya kepada Sayyidina Utsman. Berkata pula Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman? Arba'atun minal khisali, arba'atun ada 4, minal khisali dari bagian, zahiruhunna zahirnya yang 4 itu, fadilatun memiliki keutamaan, yakni khairun kasirun kebaikan yang banyak, wa batinuhunna dan batinnya yang 4 tadi, faridatun memiliki ketentuan fardu, wajibatun yakni wajib. Apa itu 4 yang dimaksudkan? Pertama adalah mukhalatatus salihin. Mukhalatatu berkumpul as-salihina dengan orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu? Al-qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi. Orang soleh adalah orang yang menegakkan hak-hak dirinya terhadap Allah dan menegakkan pula hak-hak dirinya terhadap sesama hamba. Berkumpul dengan orang soleh itu fadilatun, memiliki keutamaan, wal iqtida'u dan mengikutinya, wal iqtida'u dan mengikuti bihim kepada mereka, kepada orang-orang saleh, fi af'alihimus salihati, atas perbuatan mereka yang baik-baik, faridatun adalah fardu atau wajib. Wa tilawatul qur'ani dan membaca Al-Qur'an itu fadilatun memiliki keutamaan. Wal amalu dan mengamalkan bihi terhadap Al-Qur'an, yakni bima fil qur'ani, mengamalkan terhadap apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, minal awamiri berupa perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, faridatun adalah kewajiban. Wa ziyaratul kuburi dan ziarah kubur, kuburis salihina yakni kuburan orang-orang saleh, fadilatun adalah memiliki keutamaan. Wal isti'dadu dan mempersiapkan diri laha terhadap alam kubur, at-tahayyu'u yaitu bersiap-siap, lidukhulil qabri untuk memasuki alam kubur, bi fi'lil a'malis salihati dengan mengerjakan amal-amal soleh. Faridatun adalah kewajiban. Wa ziyaratul kuburi dan ziarah kubur itu imma limujarradi tadakkuril mauti, ada kalanya memiliki tujuan mengingat akan kematian, wal akhirati dan tujuan akhirat. Fatakunu maka adalah ziarah kubur itu biru'yatil kuburi, supaya melihat kuburan, min ghairi ma'rifati ashabiha, sekalipun tidak mengenal siapa yang di dalam kuburan itu,
walau kuburul kafirina, sekalipun kuburannya orang kafir. Atau linahwi kadu'ain, seperti umpamanya untuk berdoa. Linahwi du'ain, seperti umpamanya berdoa. Fatusannu, maka disunatkan, likulli muslimin, tiap-tiap orang Islam, aulit tabarruki, atau untuk mengambil tabarruk, mengambil keberkahan. Fatusannu, maka disunatkan, li ahlil khairi, kepada orang-orang yang, atau disunatkan berziarah kepada orang-orang yang baik, kuburan orang-orang baik. Au li adai haqqin, atau karena untuk mendatangi sebuah kebenaran. Kasadiqin, seperti ziarah ke kuburan sahabatnya, wa walidin, dan kuburan orang tuanya. Wa iyadatul maridi, dan yang keempat, menjenguk orang sakit itu fadilatun, adalah keutamaan. Wattikhadul wasiyati, dan mengambil wasiat atau membuat wasiat bagi orang yang sudah sakit, fariidatun, adalah sebuah kewajiban. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahrumu man harumal wasiyata. Al-mahrumu, orang yang terhalang, adalah man, orang, haruma, yang menghalangi al-wasiyata, akan wasiat. Ay al-mahrumu, yakni orang terhalang itu, minas sawabi wal khairil azimi, terhalang dari pahala dan kebaikan yang banyak, kebaikan yang agung. Man, orang, muni'a minal wasiyati, orang yang terhalang dari wasiat. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan hadis Imam Ibnu Majah, an Anasin, dari sahabat Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin. Man, siapa orang mata yang mati, meninggal dunia, ala wasiyatin, atas menjalankan wasiat, mata, maka dia meninggal dunia, ala sabilin, mengikuti jalan yang benar, wa sunnatin, dan telah mengikuti sunnah Nabi, wa tuqan, dan telah menjadi orang yang bertakwa, wa syahadatin, dan orang yang telah bersyahadat, wa mata, dan dia mati, dia meninggal dunia, maghfuran, sebagai orang yang diampuni, lahu, baginya. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini mendapatkan nasihat dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman, di samping beliau sahabat, beliau juga salah satu dari menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman mendapatkan julukan Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman orang dermawan, orang baik, sosialnya luar biasa. Beliau orang yang tulus dan ikhlas. Dalam setiap tahunnya, kalau Idul Kurban, senantiasa memotong puluhan ekor unta untuk melaksanakan ibadah kurban. Sayyidina Utsman masuk Islam lewat Sayyidina Abi Bakar. Jadi diberitakan tentang kebenaran Islam lewat Sayyidina Abi Bakar. Sayyidina Utsman menjadi khalifah yang ketiga sesudah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina
Utsman. Sayang meninggalnya tragis, karena beliau meninggal selesai sholat subuh sedang membaca Al-Quran, lehernya dipenggal oleh orang bayaran untuk membunuh Sayyidina Utsman. Salah satu dari apa yang memiliki keistimewaan, ada keistimewaan oleh Sayyidina Utsman adalah bahwa selesainya pembukuan Al-Quran itu pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Maka Al-Quran disebutnya Mushaf Utsmani, karena diketok palunya pada zaman Khalifah Utsman ibnu Affan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, nasihat yang baik dari Sayyidina Utsman ada 4 ya. Zahirnya utama, batinnya kewajiban. Ada 4 nasihat. Zahirnya fadilah, memiliki keutamaan, lalu batinnya memiliki sebuah kewajiban. Apa yang pertama adalah mukhalatatus salihina fadilatun. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah kemuliaan. Jadi kalau orang ingin hidup mulia, berkumpullah dengan orang soleh. Maka ketika kita jauh dari orang soleh, kita tidak akan memiliki kemuliaan. Kalau kumpul dengan orang soleh menjadi mulia, maka berkumpul dengan orang toleh, lawannya soleh, toleh. Toleh itu orang yang tidak ada kebaikannya, berarti hina. Orang yang kumpul dengan orang toleh, hidupnya akan menjadi hina. Kenapa? Karena tidak mendapati contoh-contoh keteladanan yang baik. Sebab orang soleh itu al-qaim bihuquqillahi wa huquqin nas. Orang soleh itu adalah orang yang menegakkan hak-hak dirinya terhadap Allah dan menegakkan hak-hak dirinya terhadap sesama manusia. Jadi ada hak Allah, ada hak manusia, dikerjakan dengan baik. Hak dirinya dengan Allah apa? Kewajiban ibadah. Ada ibadah yang sifatnya fardu kifayah, fardu ain, ada fardu kifayah. Ada kewajiban, ada hal-hal yang baik yang sifatnya sunnah. Ada nilai-nilai kebaikan yang selalu ditegakkan. Itu tandanya orang soleh. Orang soleh itu selalu menebarkan kebaikan. Haknya kepada Allah dilaksanakan, haknya kepada sesama manusia juga dilaksanakan. Nah, ini kriteria orang soleh yang sempurna ya. Sebab kalau ukuran orang soleh seperti ini kemudian untuk dijadikan dasar doa seorang anak supaya diterima, sebab mendoakan orang tua ya, kan doa yang diterima itu salah satunya adalah doa anak soleh. Nah, kalau ukuran soleh itu seperti ini, berarti banyak anak soleh apa anak toleh? Ya, anak-anak zaman sekarang itu yang tegak sholat 5 waktu jarang, susah ya. Padahal disebut soleh itu tegak kepada Allah, berarti tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Lalu tegak terhadap sesama makhluk, bersikap adil, amanah menjalankan kehidupan, nggak ada nipu, nggak ada bohong ya.
nggak ada hoak dan yang lain. Nah, kalau ukurannya ini berarti anak soleh itu jarang, ya. Anak soleh menjadi jarang kalau ukurannya harus tegak, ya, harus tegak hukum-hukum dirinya kepada Allah, harus tegak hukum dirinya kepada sesama manusia. Lah kalau anak kita nggak seperti itu, lalu kemudian kita mati, berarti doanya nggak diterima dong oleh Allah. Doanya menjadi tertolak. Kalau syarat anak soleh itu adalah tegak haknya kepada Allah, tegak haknya kepada sesama manusia. Maka ini ukuran ideal orang soleh seperti ini. Adapun ukuran minimalnya disebut anak soleh itu adalah orang yang beragama Islam dan menjalankan syariat Islam, itu soleh. Jadi mengukur soleh itu, kalau mau yang lebih sederhana adalah yang penting dia agamanya Islam. Kalau anak ini agamanya Islam, mendoakan orang tuanya, sampai nggak doanya? Sampai. Tapi kalau anak ini disebut soleh, ukurannya adalah tegak hak kepada Allah, hak kepada sama manusia, berarti doanya nggak diterima oleh Allah. Nah, maka kriteria saleh itu idealnya adalah meneguhkan hak dirinya kepada Allah, hak dirinya kepada sesama manusia, tetapi ukuran sederhananya adalah dia terlahir beragama Islam, ngerti ajaran agama Islam, maka dia sudah masuk kategori anak saleh. Ibadahnya mungkin ya ada kadang-kadang ditinggal, ya, namanya juga masih muda, ya. Maksiat ya kadang-kadang masih melakukan, tapi ada iman dalam dirinya. Mana tandanya ada iman? Dia ibadah, dia sholat, dia berbuat baik, maka dia masuk kategori anak yang soleh. Nah, adapun kumpulan kita, manakala kumpulan kita itu orang-orang soleh, maka kita pelan-pelan akan jadi orang soleh pula. Sebab kita hidup itu tergantung kumpulan kita. Kalau kumpulan kita sama orang-orang baik, insya Allah kita pelan-pelan jadi orang baik. Tapi kalau kumpulan kita sama orang-orang jahat, orang buruk, pelan-pelan juga kita bakal jadi orang buruk. Jadi apakah kita kumpul dengan ajengan atau kita kumpul dengan bajingan? Apakah kita kumpul dengan abuya atau kita kumpul dengan buaya? Ya. Kalau kita kumpul dengan ajengan, maka pegangannya tasbih, bacaannya Al-Quran, kalimatnya zikir. Tapi kalau kita kumpulnya sama bajingan, pegangannya kartu gaple, kartu remi, umpamanya. Kemudian ya, ucapannya, zikirnya kalimat-kalimat yang buruk. Itu karena kita kumpul dengan bajingan. Kalau kita kumpul dengan abuya, guru, maka yang keluar dari kita akhlaknya akhlak kebaikan. Tapi kalau kita kumpulnya sama buaya, ya kelakuan kita kayak buaya. Nah, jadi orang kumpul dengan orang baik itu mulia. Maka kalau kita ingin menjadi orang mulia, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang baik. Dan ini salah satu dari tombo hati. Salah satu dari obat hati adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Ada berapa itu tombo hati? Tombo hati ono 5 perkara nih, ada 5 macam kan? Ya. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu mulia. Lalu
mengikuti pekerjaan baik orang-orang soleh adalah kewajiban. Ya. Berkumpulnya mulia, mengikutinya pekerjaan orang soleh adalah fardhu, kewajiban. Karena kita wajib amar ma'ruf nahi anil munkar, ngajak kepada kebaikan, kemudian mencegah dari perbuatan munkar. Lalu yang kedua, membaca Al-Quran adalah utama. Ya. Ya. Kemuliaan manakala kita sebagai umat muslim mau membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca ada pahala. Al-Quran dibaca menjadi obat. Al-Quran dibaca menjadi ketenangan jiwa. Al-Quran dibaca menjadi tambah hidayah. Al-Quran dibaca menjadi tambah pengetahuan. Al-Quran dibaca menjadi perhiasan, perhiasan bagi orang yang membacanya. Maka orang Islam manakala dia tidak mau membaca Al-Quran, itu menjadi hilang keindahannya. Ya. Kan kata Rasulullah, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi, perumpamaan orang mukmin yang dia itu membaca Al-Quran lalu mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu kayak jeruk. Ya. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib, baunya wangi, rasanya juga seger. Tuh, orang mukmin dia baca Quran lalu mengamalkan isi Al-Quran seperti buah jeruk, tapi jeruk yang benar-benar jeruk, bukan jeruk yang campur pedagang asem, ya. Ya. Bukan jeruk asem, jeruk yang manis. Masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi, perumpamaan orang mukmin dia enggak baca Quran tapi mengamalkan isi Al-Quran. Kata Rasulullah, katamr, seperti kurma. Ya. Ta'muha thayyib la rihalaha, rasanya manis tapi enggak ada baunya. Ya. Kurma ada baunya enggak? Enggak ada. Rasanya manis tapi enggak ada baunya. Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa la ya'malu bihi, perumpamaan orang mukmin yang dia membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan, ya, itu diibaratkan seperti buah, baunya wangi tapi rasanya pahit. Buah apa itu? Ada buah baunya wangi tapi rasanya pahit. Itu orang munafik baca Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an wa la ya'malu bihi, ada orang munafik dia enggak baca Quran, dia juga enggak mengamalkan isi Al-Quran. Itu seperti buah yang baunya asam, baunya tidak sedap, rasanya juga pahit. Itu orang munafik. Baca Quran itu mulia, tapi mengamalkan isi Al-Quran adalah kewajiban. Ya. Tugas kita, kewajiban kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, ziarah kubur mulia, ya. Terutama kuburus salihin, kuburannya orang-orang saleh. Ziarah makam wali-wali, ya. Ziarah makam habaib, makam wali-wali, ya. Kita datangi, itu mulia, ya. Ziarah ke makam wali-waliullah mulia. Tapi sebelum ziarah ke makam wali, ya, ziarah dulu ke makam orang tua kita. Jangan sampai kuburan orang lain diziarahi, kuburan orang tuanya ditinggalkan, nggak boleh. Ya. Jadi ziarah ke makam wali-wali. Ini biasanya Ustadz Abdullah
ngajak-ngajak kita ini. Ya. Udah berapa kali gagal maning iya, nggak jadi terus ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ziarah tuh. Ya, kemana kayak ya, yang 2 hari atau 3 hari gitu. Karena itu adalah kemuliaan ya. Ziarah ke makam wali-walinya Allah itu kemuliaan, ziarah kubur itu kemuliaan. Sebab ziarah kubur itu tadzakur lil maut ya. Kenapa ziarah kubur mulia? Karena supaya ingat akan mati ya. Tetapi al-isti'dad li ziyaratil kubur, al-isti'dad laha ya, ay at-tahayyu li dukhulil qabr ya, mempersiapkan diri untuk memasuki alam kubur, fardhatun adalah kewajiban. Ziarah kubur utama, tapi mempersiapkan diri untuk datang ke alam kubur itu kewajiban. Ajjilu bis salati qoblal fauti ya. Ajjilu bis salati qoblal fauti wa ajjilu bit taubati qoblal mauti ya. Segerakan sholat sebelum waktunya sempit ya. Di saat waktu kita longgar, kesempatan ada, segerakan sholat. Jangan ditunda-tunda, jangan ntar dulu. Wa ajjilu bitaubati qoblal mauti, dan segeralah untuk bertaubat sebelum datang kematian. Itu. Segerakan salat sebelum datang kesempitan waktu, dan segerakan bertaubat sebelum datang kematian. Sebab kematian itu perjalanan panjang. Jadi kita ada di alam dunia, nanti sesudah mati ada di alam kubur. Alam kubur lebih panjang daripada alam dunia. Maka kita harus nyari bekal dalam perjalanan panjang menuju kematian. Bekalnya apa? Adalah al-amalus saleh, amal-amal kebajikan. Amal-amal kebaikan itu bekal kita. Sebelum datang kematian, kita sudah mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh. Dan mati itu sirrullah. Mati itu ada dalam rahasia Allah. Orang sorenya masih bercanda-canda sama keluarga ya, masih makan nasi goreng ya, atau nasi uduk ya, sama keluarga, subuh diumumin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nggak pernah tahu. Kita malam ini bertemu malam, apakah besok kita bertemu siang? Wallahu a'lam. Nggak pernah tahu. Maka segerakan melakukan kebaikan sebelum datang kematian. Niatkan malam hari ini untuk bertahajud, karena boleh jadi ini tahajudku yang terakhir. Niatkan seperti itu. Sebelum nanti terlewatkan, belum pernah mengisi malam-malamnya dengan sholat tahajud, niatkan ini malam bismillah, ya Allah saya mau sholat tahajud ya. Karena saya nggak pernah tahu apakah umur masih ada atau tidak. Semua ada dalam sirrullah. Persiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita mencari bekal untuk perjalanan panjang menuju alam akhirat. Jadi ziarah kubur fadilah, isti'dad lil kubur fariidah ya.
Ziarah kubur memiliki kemuliaan, tapi mempersiapkan datangnya kematian adalah sebuah kewajiban supaya kita tidak menyesal, supaya kita tidak rugi di saat nanti kita berada di alam kubur ataupun di alam akhirat. Maka sebelum sampai ke sana kita harus banyak-banyak punya persiapan. Nah, ziarah kubur itu hukumnya apa? Kalau ngambil asal hukumnya adalah sunnah, mubah. Asal hukumnya ziarah kubur itu mubah. Ziarah boleh, enggak ziarah juga boleh. Tapi kalau ada niatan ziarah kubur itu untuk ingat kematian, lalu kemudian ketika kita ziarah kubur menggunakan adab tata krama ziarah kubur, lalu di kuburan itu kita baca zikir, baca doa, baca Quran, maka berarti menjadi nilai ibadah. Menjadi nilai ibadah. Tapi kalau ke kuburannya pacaran, ya bukan ibadah itu, nambahin dosa. Ya. Apa ada? Ada. Ya. Ya. Kalau malam-malam sepi itu kuburan banyak yang pada pacaran. Bahkan pada banyak yang jadi buaya darat. Nah, itu saya kalau lagi pulang ngajar, kalau lewat kuburan saya omelin aja. Pada ngapain di sini pacaran gitu. Kalian itu nggak mikir, kakek nenek kalian di kuburan sini, kalian pacaran di sini di atasnya. Masya Allah. Pulang. Nggak usah rusak. Jadi, ziarah kubur itu asalnya mubah, lalu kemudian menjadi hukum sunnah manakala ada niatan tadhkiratan lil maut. Menjadi sunnah karena ada lit tabarruk, mengambil berkah sebab ziarah kuburan orang-orang soleh, kuburan ahlul khair. Menjadi keberkahan pula menziarahi sahabat-sahabatnya waktu masih hidup. Menjadi berkah pula menziarahi kuburan orang tua. Penting itu ziarah kubur ke orang tua, ya. Apalagi kuburan di Jakarta, kuburan orang tua nggak pernah tengok-tengokin, tahu-tahu hilang. Kemudian yang keempat, wa'iyadatul marid fadilah, ya, menjenguk orang sakit itu mulia. Kalau ada orang sakit, ya jenguk apa tengok, ya. Sebab kalau ditengokin nggak boleh, ya. Orang sakit itu nggak boleh ditengokin. Sebab kalau ditengokin tengklengan kepalanya, ya. Ditengok, ya, maka menjenguk, ya. Ya, nyambangi orang sakit, ya. Datang, kita duduk di sebelahnya, kita pegang tangannya sambil kita doakan, kita hibur dia, ya, supaya tidak muncul kesedihan. Nah, itu mulia, ya. Sebab kata Rasulullah, siapa orang yang nengok orang sakit, maka dia itu sedang berenang di rahmatnya Allah, ya. Sedang mengejar rahmatnya Allah. Siapa yang duduk dan mendoakan orang yang sedang sakit, maka dia berenang dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tengokin orang-orang yang sakit di sekitar kita, ya, saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit tidak mampu, tengok, karena itu adalah kemuliaan. Tetapi ada yang lebih penting dari sekedar iyadatul marid, yaitu apa? Al-wasiyatu fariidatun. Wasiat itu wajib. Jadi kita yang sudah umur, ya, di atas 50, yang sudah mau 60, itu sebaiknya kita mulai berwasiat. Kita wasiat kepada anak-anak kita, kapan waktu dikumpulin, diajak ngomong bahwa harta bapak, harta ibu, ada ini. Nah, kalian sebagian sudah dibagi, si anu sekian, si anu di sini begini.
ini yang belum, adikmu yang ini, ya biarin nanti, ya kalau bapak nggak ada, adikmu yang belum kebagian supaya ada bagian, misalnya begitu. Atau sekalipun kalian tempati itu belum dibagikan, baru hak make, nanti ketika orang tua sudah nggak ada, baru dibagi sebagaimana mestinya hukum waris. Nah itu namanya wasiat. Nah kalau orang sudah wasiat itu berarti sudah sempurna. Cuman bahasa wasiat itu suka jadi salah kaprah, ya. Ustadz memberikan tausiah, ya. Ya. Kami harapkan, ya, Al Ustadz Fulan bin Fulan menyampaikan tausiah. Nah tausiah itu wasiat sebenarnya. Cuman wasiatnya kalau ceramah lebih berkonotasi kepada wasiat takwa. Tapi kalau wasiat keluarga itu terkait dengan harta benda yang nanti akan menjadi tinggalan manakala orang meninggal dunia. Nah itu sebaiknya kita berwasiat. Kita punya hutang, kita ngomong sama keluarga supaya saat kita meninggal hutang belum dibayar akan menjadi tanggungan keluarga kita. Sebab kalau kita nggak ngomong, kita meninggal, keluarga nggak tahu kalau kita punya hutang, kan jadi resiko buat kita. Nah itu wasiat. Maka wasiat itu menjadi sebuah kewajiban manakala orang itu sudah mendekati pada kematian. Dikatakan intaraka khaira al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ya. Ya, kalau umur kita sudah mulai tua kemudian kita meninggalkan harta, maka hendaknya kita berwasiat, wasiat kepada kedua orang tua dan kepada keluarga dengan cara-cara yang baik. Nah inilah 4 hal. Yang pertama adalah utama, yang kedua menjadi kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.